Selamat datang di arah baru. Di tempat ini kita tidak sedang belajar menjadi dingin, tapi belajar membebaskan diri dari hal-hal yang tak layak kita perjuangkan lagi. Karena tidak semua hal di dunia ini pantas mendapatkan perhatian kita. Tidak semua gangguan layak mendapatkan reaksi. Filsuf Stoik mengajarkan, kita hanya perlu peduli pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan pilihan kita sendiri. Selebihnya, biarkan pergi. Di dunia yang terus menuntut kita untuk menjelaskan diri, untuk membuktikan, untuk menanggapi setiap hal, seni tertinggi justru adalah diam. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa kita sudah cukup kuat untuk tidak terikat. Melalui prinsip-prinsip Stoik, kita akan belajar satu hal penting, bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari penguasaan batin. Inilah saatnya kamu memilih arah baru. Bukan dengan lari dari semuanya, tapi dengan berani berkata, aku tidak harus peduli pada semuanya. Kita tidak terluka karena dunia, tapi karena kita ingin mengendalikan apa yang tidak bisa kita genggam. Prinsip pertama dalam Stoikisme adalah menerima kenyataan ini, bahwa sebagian besar hal dalam hidup tidak berada dalam kekuasaan kita. Berapa banyak dari kita yang menderita bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena kita tidak bisa menerima bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kita kecewa karena orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita marah karena situasi tidak sesuai dengan rencana. Kita cemas karena hasil akhirnya belum tentu seperti yang kita bayangkan. Padahal dalam filsafat Stoik, garis pembatas itu sangat jelas. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Pikiran kita bisa, tindakan kita bisa. Respons kita terhadap kejadian bisa, tapi apa yang tidak bisa kita kendalikan? Orang lain, masa lalu, hasil akhir, cuaca, respon publik, rasa suka atau tidak suka orang lain pada kita. Dan jika kita jujur, hampir semua yang membuat kita lelah secara mental berakar dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal di luar itu. Kita terlalu ingin agar semuanya sempurna, agar semua orang suka, agar semua rencana berjalan lurus. Kita membayangkan hidup seperti papan catur yang bisa kita atur bidaknya sesuka hati. Padahal kenyataannya, hidup lebih mirip ombak laut. Kamu hanya bisa mengatur layar. Kamu tidak akan pernah bisa mengatur arah angin. Disinilah seni melepaskan bekerja. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk tidak lagi menggenggam sesuatu yang bukan milik kita untuk diatur. Dan di titik inilah muncul kekuatan sejati, saat kita berhenti sibuk mengatur dunia luar dan mulai fokus mengatur dunia dalam. Pikiran kita, cara kita berpikir, sikap kita, cara kita merespons. Pilihan kita, meski dunia luar tidak selalu bersahabat. Seorang filsuf Stoik, Epictetus, pernah berkata, kebebasan sejati adalah saat kamu berhenti berharap pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan ketenangan seperti apa yang bisa muncul dalam hidupmu jika kamu berhenti mencoba membuat semua orang paham kamu. Jika kamu berhenti marah pada kejadian yang sudah lewat. Jika kamu berhenti khawatir pada masa depan yang belum tentu datang. Jika kamu hanya memilih fokus pada satu hal, dirimu sendiri, dan disinilah lahir kebebasan sejati. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak oleh ilusi bahwa kamu harus mengatur segalanya. Berapa banyak luka yang akan sembuh kalau kita berhenti memaksa orang berubah? Berapa banyak beban yang akan lepas kalau kita berhenti menggenggam masa lalu? Berapa banyak ketenangan yang akan datang kalau kita belajar berkata, ini di luar kendaliku, maka aku memilih untuk tidak menyiksa diri karenanya. Itulah kekuatan Stoikisme. Ia tidak menuntun kita menjadi robot yang tanpa emosi, tapi mengarahkan kita menjadi manusia yang sadar, yang tahu kapan harus bertindak dan tahu kapan harus menerima, yang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus melepaskan. Karena kadang bentuk kekuatan terbesar bukan pada kemampuan menggenggam, tapi pada keberanian untuk membiarkan pergi. Dan dari sanalah arah baru dimulai. Orang bijak berbicara karena mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka merasa harus mengatakan sesuatu. Plato,
Dalam dunia yang begitu bising, diam sering disalahartikan sebagai tanda lemah. Kita hidup di zaman di mana suara yang keras lebih sering dianggap benar dan ketenangan dianggap kekalahan. Di mana membalas dianggap keberanian dan menahan diri dianggap ketertindasan. Tapi stoikisme justru mengajarkan sebaliknya, bahwa dalam diam yang terjaga, tersembunyi kekuatan terbesar manusia. Diam bukan berarti tidak mampu berkata-kata, tapi memilih untuk tidak sembarangan mengeluarkannya. Diam bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa seseorang sedang mengukur, sedang memahami, sedang menguasai diri. Karena manusia yang benar-benar kuat bukan dia yang selalu menjawab, tapi dia yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus melepaskan semua keinginan untuk membalas. Dalam filsafat Stoik, kendali atas diri adalah bentuk kemenangan tertinggi, dan kendali atas ucapan adalah pintu masuknya. Kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang dikatakan orang lain, tapi kita bisa mengontrol respons kita. Apakah kita ikut masuk ke dalam keributan yang tidak perlu? Ataukah kita memilih menjauh, diam, dan tetap jernih dalam pikiran? Kita tidak sedang diminta menjadi patung, tapi belajar mengenali batas antara respons yang bijak dan reaksi yang impulsif. Karena banyak luka, bukan berasal dari kata orang lain, tapi dari reaksi kita yang terlalu cepat, terlalu emosional, terlalu ingin menjelaskan, membuktikan, atau membalas. Bayangkan betapa banyak pertengkaran bisa dihindari kalau saja kita belajar untuk diam lebih dulu sebelum menjawab. Betapa banyak kesalahpahaman tidak terjadi kalau kita tenang mendengar, bukan tergesa menanggapi. Dan betapa banyak energi bisa diselamatkan kalau kita berhenti merasa harus menang dalam setiap percakapan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, biarkan orang lain berkata apapun yang ingin mereka katakan. Jangan biarkan mereka merusak ketenangan batinmu. Itulah inti dari seni diam. Bukan pelarian, tapi perlindungan terhadap ruang batin. Karena tidak semua hal layak mendapatkan respon. Tidak semua orang perlu diyakinkan. Dan tidak semua serangan layak dibalas. Kita sedang tidak bicara soal pengecut. Kita bicara soal kendali diri. Karena butuh kekuatan besar untuk tetap tenang saat diserang. Butuh keberanian untuk memilih tidak bereaksi saat difitnah. Dan butuh kejernihan batin untuk melihat bahwa banyak hal yang lebih baik dibiarkan lewat daripada diperpanjang. Dalam diam yang disengaja, seseorang sedang memilih. Memilih menjaga harga dirinya, memilih menjaga damainya, memilih menjaga waktunya. Dan hanya orang yang benar-benar memahami dirinya yang bisa memiliki kendali seperti ini. Jadi kalau hari ini kamu sedang diam, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu banyak hal tidak layak menjadi beban di dalam pikiranmu. Kalau kamu memilih tidak membalas, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sadar tidak ada gunanya masuk ke dalam pertarungan yang hanya akan merusakmu. Dan kalau kamu tidak menjelaskan diri pada semua orang, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu paham orang yang tidak mau mengerti tidak akan paham sekeras apapun kamu bicara. Itulah kekuatan diam. Kamu mungkin terlihat pasif dari luar, tapi dalamnya adalah badai yang kamu kendalikan sepenuhnya. Dan dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi, keberanian terbesar adalah tetap tenang. Karena dari sanalah arah baru dimulai, saat kamu tidak lagi hidup untuk membalas, tapi memilih untuk tetap berdaya, dalam diam yang penuh kendali. Jika kamu menggantungkan harga dirimu pada pendapat orang lain, maka kamu akan menjadi budak sepanjang hidupmu. Epictetus. Satu hal yang tak bisa dihindari dalam hidup adalah penilaian. Orang akan selalu berbicara tentang siapa kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang tidak kita lakukan, bahkan tentang hal-hal yang sama sekali tidak mereka pahami. Tapi masalahnya bukan di penilaian itu sendiri. Masalahnya terletak pada seberapa dalam kita membiarkan suara itu masuk dan menentukan siapa diri kita. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja pengakuan. Sejak kecil kita diajari untuk jadi anak yang membanggakan. Kita mencari nilai agar disebut pintar, mencari pujian agar dianggap berhasil. Bahkan saat dewasa, pencapaian kita terasa kosong jika tidak mendapatkan pengakuan dari luar. Kita merasa tidak cukup baik hanya karena orang lain tidak memvalidasi usaha kita. Padahal dalam filsafat Stoik, nilai dirimu bukanlah hasil dari opini orang.
Nilai dirimu berasal dari kejujuranmu pada diri sendiri, dari prinsip yang kamu pegang, dari cara kamu hidup, bukan dari cara orang menilaimu hidup. Marcus Aurelius menulis, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Semua itu ada dalam pikiranmu, dalam caramu memandang dunia dan dirimu sendiri. Ini berarti harga dirimu tidak datang dari pujian dan tidak pula hilang karena cacian. Harga dirimu tetap sama, karena itu bukan milik orang lain untuk menentukan. Coba renungkan, berapa kali kamu merasa rendah diri hanya karena satu komentar buruk di media sosial? Berapa kali kamu ragu pada keputusanmu sendiri hanya karena orang lain mempertanyakannya? Berapa kali kamu menyembunyikan sisi dirimu karena takut tidak disukai? Kita mulai kehilangan jati diri bukan karena dunia menolak kita, tapi karena kita menyerahkan definisi diri pada dunia. Kita menyerahkan kendali pada opini yang berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dicaci, dan kita pun ikut tenggelam bersama pasang surutnya. Filsafat Stoik mengajak kita untuk berdiri tegak di tengah badai opini. Kita tidak perlu menutup telinga dari semua kritik, tapi kita juga tidak perlu membiarkan semuanya membentuk identitas kita. Ambil yang berguna, tinggalkan yang tidak, tapi tetaplah berpijak pada penilaian jujur terhadap diri sendiri. Karena hanya kamu yang tahu seberapa keras kamu berjuang. Hanya kamu yang tahu luka di balik senyummu. Hanya kamu yang tahu niat tulus di balik keputusan-keputusan sulitmu. Dan orang lain, mereka hanya melihat bagian luar, lalu menilai dari kacamata mereka sendiri yang belum tentu jernih. Mengandalkan penilaian orang lain untuk membangun nilai diri adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Setiap gelombang opini akan mengguncangmu. Tapi ketika kamu membangun nilai dirimu di atas fondasi batin yang kokoh, di atas prinsip, bukan pujian, maka kamu tidak akan runtuh bahkan saat dunia menertawakanmu. Disinilah letak kebebasan sejati, saat kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain, saat kamu tidak lagi takut tidak disukai, saat kamu bisa berkata dalam hati, aku tahu siapa diriku, dan aku tidak perlu semua orang menyukainya. Itulah bentuk ketegasan batin yang diajarkan Stoikisme. Karena pada akhirnya, kamu hanya bisa mempertanggungjawabkan hidupmu kepada satu orang, dirimu sendiri. Maka jangan biarkan dunia menentukan harga dirimu, karena dunia seringkali menilai dari apa yang tampak. Sementara nilaimu yang sejati ada pada apa yang kamu bangun dalam diam, dalam kesetiaanmu pada nilai, dalam caramu tetap jujur, bahkan saat tak ada yang melihat. Dan dari situlah arah baru bermula. Saat kamu berhenti hidup untuk membuktikan dan mulai hidup untuk menjadi. Orang bodoh mengeluh hidup terlalu singkat, padahal dia sendiri yang membuang-buang waktunya. Seneca, setiap orang memiliki dua aset paling berharga dalam hidup ini, waktu dan energi. Keduanya sangat terbatas. Tapi anehnya, justru dua hal inilah yang paling mudah kita buang untuk hal-hal yang tidak penting. Kita habiskan waktu untuk meributkan hal-hal remeh. Kita buang energi untuk membalas komentar negatif yang tak mengubah apapun. Kita korbankan ketenangan demi membuktikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya tidak peduli. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukan kemenangan, tapi kelelahan. Bukan kepuasan, tapi kehampaan. Karena kita menghabiskan terlalu banyak untuk hal-hal yang bahkan tidak akan kita ingat 10 tahun dari sekarang. Stoikisme datang sebagai pengingat yang tegas. Kita tidak hidup selamanya. Waktu bukan hanya terbatas, tapi terus bergerak tanpa henti. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, kita sedang kehilangan waktu yang tak akan pernah kembali. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam Meditations. Kamu bertindak seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi kenyataannya, kamu kehilangan hidup sedikit demi sedikit, dan kamu tidak sadar akan hal itu. Ia mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh bahwa waktu kita singkat. Dan karena itulah kita harus selektif. Apa yang benar-benar penting, apa yang pantas menjadi tempat kita menaruh perhatian, tenaga, dan pikiran. Apakah pantas membuang energi untuk menyenangkan semua orang? Apakah layak menghabiskan waktu memikirkan komentar orang yang tidak mengenal kita? Apakah tidak terlalu mahal membiarkan drama kecil mencuri ketenangan batin kita yang telah kita bangun dengan susah payah? Disinilah letak seni hidup.
bukan pada seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak melakukan. Dalam dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk berkata tidak adalah tanda kedewasaan. Tidak semua pesan perlu dibalas. Tidak semua ajakan harus diiyakan. Tidak semua peluang harus dikejar. Karena setiap kata iya untuk hal yang tidak penting adalah penolakan diam-diam terhadap hal yang penting. Maka pilihlah pertempuranmu dengan bijak. Tidak semua pertarungan layak diikuti. Tidak semua kebisingan layak direspon. Tidak semua pendapat orang layak ditampung. Pikirkan ini, kamu hanya punya sekian ribu hari di dunia ini. Dan dari sekian ribu hari itu, hanya sebagian yang benar-benar bisa kamu jalani dengan penuh kesadaran. Sia-siakan satu hari, maka kamu tidak kehilangan waktu. Kamu kehilangan bagian dari hidupmu yang seharusnya berarti. Orang stoik bukan orang yang apatis. Mereka justru sangat sadar, sangat hidup, karena mereka tahu hidup yang tidak dipilah akan jadi hidup yang terseret. Mereka mempraktikkan sesuatu yang disebut premeditatio malorum, sebuah latihan mental untuk membayangkan bahwa hal-hal buruk bisa saja terjadi, termasuk kematian. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mengingatkan waktu sangat berharga, maka jangan buang. Jadi hari ini, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang mencuri energimu? Apa yang sebenarnya tidak penting tapi terus kamu pelihara dalam pikiran? Apa yang kamu kejar hanya karena takut ditinggal, bukan karena kamu sungguh menginginkannya? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan arah hidupmu, tapi di mana kamu memilih menaruh waktumu, di mana kamu menaruh perhatianmu, di mana kamu menyerahkan energimu. Itulah yang menentukan bentuk kehidupanmu esok hari, dan dari sinilah arah baru dimulai. Saat kamu berhenti memberi ruang pada yang tidak penting, dan mulai mengisi hari-harimu dengan apa yang benar-benar berarti. Jangan biarkan pendapat orang lain menjadi kenyataanmu. Les Brown. Apa yang orang katakan tentangmu bukan kebenaran. Itu hanya pantulan dari cara mereka melihat dunia. Dan yang perlu kita pahami lebih dalam adalah ini. Cara mereka melihat dunia dibentuk oleh pengalaman, luka, ketakutan, dan batas mereka sendiri. Mereka tidak melihat dirimu. Mereka hanya melihat proyeksi dari lensa mereka. Inilah prinsip stoik yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah dunia yang suka menilai, menghakimi, dan mencap tanpa tahu kisah sesungguhnya. Dalam stoikisme, kita diajak untuk memisahkan dua hal, penilaian dan realitas. Penilaian adalah interpretasi, realitas adalah fakta, dan yang sering melukai kita bukan realitas, tapi interpretasi orang lain yang kita anggap sebagai kebenaran. Coba bayangkan, seseorang berkata bahwa kamu tidak cukup pintar. Apa itu benar? Belum tentu. Itu bisa jadi hanya refleksi dari rasa tidak amannya terhadap pencapaianmu. Seseorang menganggapmu sombong hanya karena kamu menarik diri. Apa itu fakta? Belum tentu. Bisa jadi kamu sedang menjaga dirimu agar tetap waras. Filsuf stoik seperti Epictetus menekankan bahwa pendapat orang bukan tanggung jawab kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita menanggapi. Dan cara terbaik menanggapi seringkali adalah tidak menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Orang menilai dari keterbatasan pemahamannya. Dari cerita yang mereka dengar, bukan cerita yang kamu alami. Dari fragmen, bukan keseluruhan. Dari asumsi, bukan pengamatan mendalam. Dan saat kita membiarkan pendapat semacam itu masuk terlalu jauh, kita mulai kehilangan jati diri. Kita mulai bertanya, apakah aku memang seburuk itu? Apakah aku salah karena memilih jalan yang berbeda? Apakah aku layak jika mereka tidak menyukai aku? Dan inilah jebakan yang perlahan menggerus ketenangan batin kita. Mengambil kesimpulan tentang diri sendiri berdasarkan pikiran orang lain. Padahal orang-orang itu bahkan tidak mengenal kita sedalam itu. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika kamu dipuji atau dicela, ingatlah bahwa kamu sedang berurusan dengan opini, bukan kebenaran. Maka jangan terlalu gembira dan jangan terlalu terluka. Sangat mudah untuk jatuh dalam permainan validasi. Kita jadi haus pengakuan. Kita ingin diterima.
Tapi semakin dalam kita tenggelam di dalamnya, semakin jauh kita dari pusat diri kita sendiri. Kamu bukan kata mereka. Kamu adalah apa yang kamu perjuangkan diam-diam. Apa yang kamu korbankan dalam senyap. Apa yang kamu teruskan meski tidak ada yang melihat. Jangan biarkan suara luar menjadi kompas untuk arah batinmu. Karena jika begitu, kamu akan kehilangan pijakan setiap kali opini berubah. Dan seperti yang kita tahu, opini akan selalu berubah. Hari ini mereka memujimu, besok mereka bisa meninggalkanmu. Hari ini kamu dianggap inspiratif, besok kamu bisa dicemooh hanya karena satu pilihan yang berbeda. Itulah sebabnya, kekuatan mental yang sebenarnya terletak pada kemampuan untuk membuat jarak antara dirimu dan suara luar. Untuk berkata dalam hati, aku mendengar mereka, tapi aku tidak harus mempercayai semuanya. Aku mempertimbangkan, tapi aku tetap memegang prinsipku. Aku menerima kritik, tapi aku tidak membiarkan kritik itu membentuk identitasku. Itulah yang diajarkan Stoikisme. Bersikap terbuka, tapi tidak larut. Bersikap tanggap, tapi tidak reaktif. Bersikap tenang, tapi tidak pasif. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang tahu jalan hidupmu. Dan hanya kamu yang akan bertanggung jawab atasnya. Maka jangan serahkan kebenaran tentang dirimu pada suara yang hanya mengenalmu dari kejauhan. Jangan biarkan satu komentar membentuk persepsi tentang hidupmu. Dan jangan izinkan dunia luar menghapus siapa dirimu yang sebenarnya. Arah baru dimulai dari sini, ketika kamu tidak lagi mengukur dirimu dari lensa orang lain. Ketika kamu mulai percaya bahwa penilaian yang paling murni adalah penilaian dari dalam dirimu sendiri. Bukan karena kita berhenti peduli, tapi karena kita sudah cukup dewasa untuk tidak menggenggam sesuatu yang terus menyakiti. Arah baru. Banyak orang mengira bahwa melepaskan adalah bentuk kelemahan. Bahwa orang yang menyerah adalah orang yang tidak cukup kuat berjuang. Tapi kebenarannya justru terbalik. Dalam dunia batin yang dewasa, melepaskan bukan bentuk kekalahan. Melepaskan adalah bukti kedewasaan emosional. Kita diajarkan sejak kecil bahwa cinta berarti mempertahankan, bahwa kesetiaan berarti terus menggenggam, bahwa keberanian berarti tidak pernah menyerah. Tapi tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa dalam hidup ada waktu untuk melepas, ada waktu untuk mundur, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berkata, cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan penderitaan manusia seringkali datang karena kita menolak menerima hal itu. Kita terikat. Kita terlalu menggantungkan harapan. Kita membayangkan masa depan yang ideal, lalu menolak saat kenyataan tidak mengizinkannya terjadi. Kita tetap bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat, hanya karena takut merasa gagal. Kita terus memperjuangkan pengakuan dari orang yang tak pernah peduli, hanya karena ingin dianggap cukup. Kita tetap menggenggam masa lalu, hanya karena belum siap menatap kosongnya masa depan. Padahal dalam filsafat Stoik, tidak ada yang benar-benar milik kita. Bahkan hal-hal yang paling kita cintai pun bisa pergi kapan saja, orang, situasi, impian, bahkan tubuh kita sendiri. Dan karena itu Stoikisme mengajak kita untuk mencintai dengan sadar, memperjuangkan dengan bijak, dan melepaskan dengan tenang. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sadar bertahan pada sesuatu yang menyakitkan, bukan bentuk kesetiaan, tapi kadang justru bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kedewasaan emosional adalah saat kita tahu kapan harus berhenti. Saat kita tidak lagi terjebak dalam fantasi tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan, tapi mulai menerima hidup apa adanya. Saat kita tidak lagi mengukur cinta dari seberapa lama kita bertahan, tapi dari seberapa sehat kita menjalani. Dan melepaskan dalam pengertian yang lebih dalam adalah keberanian untuk mengakui, aku pernah berharap, tapi sekarang aku memilih berdamai. Aku pernah berjuang, tapi kini aku memilih menyembuhkan. Melepaskan bukan berarti tidak berperasaan, justru sebaliknya. Itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang perasaannya sudah cukup matang, yang tidak lagi ingin menyakiti atau disakiti, yang sudah cukup kuat untuk mengatakan, aku bisa mencintai tanpa memiliki. Dan itulah puncak kedewasaan batin menurut Stoikisme. Mencintai tanpa menggenggam,
memberi tanpa menuntut, dan pergi tanpa membenci. Kita tidak perlu marah untuk bisa melepaskan. Kita tidak perlu menjadikan orang lain sebagai musuh hanya karena mereka tak bisa tinggal. Kita cukup berkata dalam hati, "Terima kasih sudah pernah hadir dan kini aku harus melanjutkan jalanku." Dan itulah cara hidup yang dewasa. Tidak membiarkan kehilangan mengubah siapa kita. Tidak membiarkan kekecewaan menghancurkan nilai-nilai yang kita pegang. Dan tidak membiarkan luka membuat kita lupa bahwa kita pernah memberi dengan tulus. Karena sejatinya, apapun yang kamu lepaskan hari ini akan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih layak datang di esok hari. Dan dari sinilah arah baru itu dimulai. Bukan dari saat kamu mendapatkan semuanya, tapi dari saat kamu mampu mengatakan pada diri sendiri, "Aku tidak membenci, aku hanya memilih untuk menjaga diriku." Apa gunanya semua sorak jika hatimu tetap gelisah? Arah baru. Kita hidup dalam zaman di mana pengakuan dianggap sebagai bukti keberhasilan. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa semakin banyak yang tahu, semakin tinggi nilai kita. Semakin ramai tepuk tangan, semakin besar artinya. Padahal pengakuan dunia bukan jaminan ketenangan batin. Bahkan sebaliknya, semakin kita bergantung pada validasi luar, semakin mudah kita goyah ketika itu dicabut. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa tujuan hidup bukanlah pujian, tapi kedamaian. Bukan menjadi pusat perhatian, tapi menjadi pusat kestabilan bagi diri sendiri. Karena kebahagiaan yang sejati bukan yang tampak megah dari luar, melainkan yang senyap dan kokoh di dalam. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dan kualitas pikiran itu hanya bisa tumbuh dalam keheningan, dalam kejujuran, dalam kesadaran bahwa kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun selain diri kita yang kemarin." Lalu pertanyaannya, mengapa kita sering mengorbankan ketenangan demi terlihat berhasil? Mengapa kita terus memaksa diri untuk memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak pernah kita ciptakan sendiri? Mengapa kita rela mengabaikan suara hati hanya demi memastikan suara dunia tetap bertepuk tangan? Jawabannya sederhana, karena kita diajari untuk dilihat, bukan untuk merasakan. Kita dibentuk untuk tampil, bukan untuk tenang. Sehingga kita belajar mencari kebahagiaan dari respons orang lain. Kita mengejar pujian, bukan kejelasan. Kita ingin diakui, bukan dipahami oleh diri sendiri. Tapi Stoikisme menawarkan arah yang berbeda. Ia mengajak kita untuk membalik fokus. Dari luar ke dalam, dari permukaan ke inti, dari pengakuan ke ketenangan. Karena apa gunanya dunia mengenal namamu, jika kamu sendiri tidak bisa mengenali jiwamu? Apa gunanya ribuan orang bersorak jika hatimu tetap merasa kosong dan tersesat? Ketenangan batin bukan datang dari keberhasilan yang diumumkan. Ia tumbuh dari hal-hal yang sering kali tidak terlihat. Kesetiaan pada nilai-nilai pribadi, kejujuran dalam menjalani hidup, konsistensi dalam diam, kemampuan memaafkan, memilih diam, dan tetap berjalan tanpa pamer luka. Dan yang paling penting, kemampuan untuk merasa cukup, bahkan ketika tak ada satupun yang bertepuk tangan. Stoikisme bukan anti pencapaian, tapi ia mengingatkan, jangan kejar pencapaian yang mencuri jiwamu di tengah jalan. Jangan biarkan dirimu haus validasi, karena itu adalah haus yang tidak akan pernah terpuaskan. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Hari ini kamu dipuja, besok kamu dihujat. Jika hidupmu ditentukan oleh suara-suara itu, kamu akan kehabisan arah. Tapi jika hidupmu diarahkan oleh nilai-nilai dari dalam, kamu tidak akan kehilangan pijakan, meski seluruh dunia membisu. Itulah bentuk ketenangan batin yang sejati. Saat kamu bisa tidur nyenyak tanpa harus menjelaskan dirimu. Saat kamu bisa merasa damai meski dunia tidak mengerti pilihanmu. Saat kamu bisa tetap tenang karena kamu tahu, kamu hidup sesuai prinsip yang kamu yakini. Dan dari sinilah arah baru bermula. Bukan ketika dunia memujimu, tapi ketika kamu bisa berkata dengan tenang, "Aku tidak butuh disorot, aku hanya butuh damai." Karena itu, jika harus memilih antara terlihat bahagia dan benar-benar damai, pilihlah kedamaian. Karena hanya ia yang bisa kamu genggam sampai akhir. Dalam perjalanan hidup, kita akan terus diuji oleh ribuan hal, penilaian, tuntutan, tekanan, dan pengakuan. Tapi di antara semua itu, hanya satu hal yang benar-benar layak diperjuangkan. Ketenangan batin, bukan popularitas, bukan validasi,
Tapi kebebasan untuk merasa damai meski tidak dipahami. Kebebasan untuk tetap diam meski diprovokasi. Kebebasan untuk berkata cukup meski dunia meminta lebih. Dan arah itu tidak selalu mudah, tapi bisa ditempuh dengan prinsip, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk tidak peduli pada hal yang memang tak seharusnya kamu tanggung. Disinilah tempatnya. Channel Arah Baru hadir bukan untuk membuatmu kuat di mata dunia, tapi untuk menguatkan dirimu di dalam diam. Karena kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu hanya perlu berjalan dengan tenang di jalanmu sendiri. Jika kamu merasa isi dari video ini menyentuh, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi mereka juga sedang berjuang diam-diam dan butuh arah baru seperti kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berjalan, tetap tenang, karena arah baru selalu dimulai dari keberanian melepaskan.